Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya. Dan sebelumnya baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah pelajaran kami hari ini boleh menolong kami lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Roh Suci memberikan kekuatan, penerangan bagi kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang mengukur. Apa yang akan kita ukur? Nanti kita pelajari ya. Dengan ayat hafalan terdapat dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana di dalam dunia sekarang ini. Ya, itulah ayat hafalan kita. Nah, kita mengukur. Paulus mengirim Titus untuk memilih penatua. Dia tidak meninggalkan Titus di kereta sendirian, tapi dia memberikan petunjuk-petunjuk untuk melakukan tugas penting ini. Apa? Ya, dia harus memilih penatua-penatua. Artinya seorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di jemaat. Ada syaratnya. Itu mempermudah Titus untuk memilih penatua tersebut. Nah, syarat pertama adalah orang yang tidak bercacat. Artinya tabiatnya baik dan hanya punya satu istri. Karena orang-orang di sana tidak mentaati peraturan-peraturan rumah tangga. Ada yang istrinya lebih dari satu. Bahkan mereka menganggap istri itu sebagai hamba. Jadi hanya satu istri. Yang ketiga adalah anak-anaknya adalah anak-anak yang disiplin, teratur, beriman. Karena anak-anak ada yang tidak mau menurut kepada orang tua, mabuk-mabukan, tidak setia, menyembah berhala. Nah, jadi anak-anak juga menjadi pengukur memilih penatua. Lalu apalagi? Harus tertib sesuai hukum dan aturan. Seorang pemimpin harus menurut hukum. Dan anak-anaknya adalah anak-anak juga yang tidak mabuk-mabukan, menyembah dewa yang disebut Dionysus, ya. Anak-anak yang harus tidak melakukan hal-hal cemar, tidak angkuh, tentu saja tidak boleh angkuh, dan tidak pemarah, tidak meminum minuman keras atau mabuk-mabukan. Karena dengan melakukan hal ini akan menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak mencari kekayaan dengan tipu, ya. Tidak boleh korupsi atau cinta uang seperti orang di kereta atau kereta. Itulah sebabnya timbul kata kritik. Karena apa? Selalu mengeritik orang. Dan seorang penatua haruslah orang yang taat pada ajaran, mengajar kebenaran dengan tepat, tabiat yang unggul, sebab mereka adalah duta besar bagi Yesus. Taat kepada Allah sebagai seorang yang dapat dipercaya, dan juga harus menjadi seorang yang tekun dan bijaksana. Nah, apalagi bicara harus hati-hati. Bicara tidak boleh sembarangan sebagai seorang penatua, supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di dalam memilih penatua itu, Titus tentu saja dia mau mendapat petunjuk-petunjuk
orang-orang yang ada di sana. Dan mereka setuju dengan standar ini, tolok ukur ini, menjadi seorang penatua. Sebenarnya bukan ukuran manusia, tetapi Allah yang mau seorang yang mempunyai tabiat seperti ini menjadi penatua. Bukan penatua saja, kita semua harus taat pada aturan-aturan ini. Orang-orang yang taat, tertib, ya, orang-orang yang mengasihi peraturan, dan orang-orang yang takut akan Allah. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena pelajaran ini menolong kami untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan telah berikan, menjadi seorang yang menjadi teladan bagi orang lain. Bahkan keluarga kami harus menjadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya.